Ratu Nyimas Putri Rara Dewi Simbarkancana wafat, maka kekuasaan kerajaan Talaga dilanjutkan oleh putra sulungnya yang bernama Batara Sakawayana atau disebut Sunan Parung antara tahun 1450 sampai dengan tahun 1500 Masehi. Sunan Parung atau Batara Sakawayana memiliki putra bernama Sunan Corenda dan Nyimas Sunyalarang. Kemudian Sunan Corenda menikah dengan Nyimas Ratu Sintawati Patuakan Sumedang Larang dan memiliki putri bernama Ratu Sekasi yang bergelar Pucuk Umun Sumedang Larang, karena selanjutnya ia menurunkan para raja di Sumedang sampai pemerintahan Prabu Gesan Ulun yang berstatus Nailendra penerus kemaharajaan Pajajaran. Pemerintahan di era kekuasaan Sunan Parung mengalami dinamika tersendiri. Pada waktu itu, agama Islam mulai mempengaruhi tatanan kehidupan dan pemerintahan kerajaan Talaga, sehingga regenerasi kekuasaan yang tadinya tahta secara turun-temurun menjadi berubah kiblat ke Cirebon sebagai pusat pemerintahan Islam. Nyimas Sunyalarang melanjutkan tahta ayahnya dan dijuluki Ratu Parung yang berkuasa di Talaga antara tahun 1500 sampai tahun 1550 Masehi. Ia menjalankan pemerintahan didampingi oleh suaminya yang bernama Pangeran Ranggamantri alias Parung Gangsa, yaitu cicitnya Prabu Siliwangi. Pada masa pemerintahannya yang menginduk kepada Sunan Gunung Jati Cirebon, terjadi proses Islamisasi warga oleh penguasa kerajaan yang dipelopori Pangeran Ranggamantri. Dengan peristiwa ini, maka Sunan Gunung Jati memberikan gelar Pucuk Umun kepada Raden Ranggamantri atau Sunan Parung Gangsa yang telah begitu gigih menyebarkan agama Islam di Talaga. Ratu Sunyalarang dan Raden Ranggamantri mendapatkan keturunan. Yang pertama, Raden Haur Kuning menurunkan para dalam atau bupati di Ciamis. Yang kedua, Sunan Wanaperi atau Raden Arya Kikis. Yang ketiga, Dalem Lumajumaja. Yang keempat, Dalem Umbuluar Santoan Singandaru. Yang kelima, Dalem Panungtun Giri Lawungan. Dan yang keenam, Dalem Panaikan. Raden Ranggamantri atau Sunan Parung Gangsa dimakamkan di dekat Situ Sangiang. Setelah Ratu Parung Sunyalarang wafat, tahta kerajaan Talaga dilanjutkan oleh putra keduanya bernama Raden Arya Kikis alias Sunan Wanaperi antara tahun 1553 sampai tahun 1556 Masehi, yang segenerasi dengan Ratu Carita, cicitnya Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja Pajajaran. Hal ini terjadi sebab Raden Haur Kuning, sang putra sulung, telah menjadi adipati Dalem di Galuh Pangauban yang kemudian jadi Ciamis. Bila ditelusuri di Museum Galuh Ciamis, terdapat mahkota kuningan yang berlapis emas peninggalan Dalem Galuh Pangauban bernama
Prabu Haur Kuning, yaitu putra sulung Ratu Talaga yang secara turun-temurun digunakan oleh para dalam keturunannya. Mahkota peninggalan Prabu Haur Kuning ini kerap dipakai saat prosesi pelantikan Adipati Dalem Galuh. Saat memasuki masa Republik Indonesia, gelar Adipati diganti menjadi Bupati. Adipati Panaekan merupakan Bupati Galuh pertama, dan Tumenggung Sastrawinata merupakan Bupati Galuh terakhir yang dilantik pada tahun 1914 Masehi, masih dalam prosesi mengenakan mahkota Galuh Pangauban. Bupati Galuh terakhir yang menggunakan mahkota ini saat pelantikannya adalah Bupati Kusuma Subrata. Kemudian Tumenggung Sastrawinata yang bukan keturunan Bupati Galuh mengubah nama Kabupaten Galuh menjadi Kabupaten Ciamis pada zaman kolonial Belanda, yaitu setelah Ciamis masuk ke Keresidenan Priangan. Sejak itulah prosesi pelantikan bupati yang menggunakan mahkota kebesaran Raja Galuh Pangauban tidak lagi dilakukan. Sunan Wanaperi mempunyai putra terdiri dari 1 Dalem Kulanata, 2 Dalem Cager Dharma, 3 Raden Apun Surawijaya yang dijuluki Sunan Kidul, keempat Ratu Radea, dan putra kelima Dalem Arya Wangsa Goparana yang menjadi dalem pertama Sagalaherang Subang. Salah satu putranya Dalem Arya Wangsa Goparana bernama Raden Arya Wiratanudatar berpindah dan menyebarkan Islam ke daerah Cikundul, lalu mendirikan dan menurunkan para dalem di Cianjur. Pada masa Sunan Wanaperi, seluruh rakyat Talaga sudah menganut Islam dengan berkiblat pada mazhab Imam Syafi'i. Hubungan dengan Cirebon semakin kuat dengan pernikahan Ratu Radea dengan Said Maulana Ibrahim Cirebon. Adapun keturunan Sunan Wanaperi kemudian menyebar ke berbagai daerah, bahkan menjadi cikal bakal beberapa kabupaten di Jawa Barat, di antaranya di Subang, Sumedang, dan Cianjur. Sepeninggal Raden Arya Kikis atau Sunan Wanaperi, tampuk pemerintahan dilanjutkan oleh putra ketiga yang bernama Pangeran Apun Surawijaya, berkuasa antara tahun 1590 sampai tahun 1635 Masehi. Walaupun sebenarnya masih ada putra tertua Sunan Wanaperi, yaitu Dalem Kulanata. Keterangan di atas menimbulkan penafsiran bahwa di Kerajaan Talaga setelah Islamisasi terjadi pertentangan politik di antara keluarga keraton. Sebagai sang Narpati Talaga, Raden Apun Surawijaya tetap setia dan patuh pada kesepakatan Ciburang yang telah dibuat oleh para pembesar Talaga dengan Kasultanan Cirebon. Agama Islam dan perasaan satu nenek moyang merekatkan tali persaudaraan dan kekeluargaan Talaga dengan Cirebon. Pada masa Raden Apun Surawijaya, berbagai bendungan irigasi dibangun sehingga berhasil meningkatkan kesejahteraan para petani Talaga.
Raden Apun Surawijaya dikenal juga dengan sebutan Sunan Kidul karena ia memindahkan pusat pemerintahan Talaga ke sebelah selatan dari Keraton Walang Suji, tepatnya di Kampung Wanaperi, Desa Tanah Kagok, sebelah selatan kota Talaga. Pangeran Apun Surawijaya mempunyai 4 orang putra, yaitu yang pertama Dalem Salawangi di Bantarujeg, Majalengka. Yang kedua, Sunan Girilaya berputrakan Raden Arya Sacakusuma yang menjadi Sunan Cibalagung, lalu menurunkan para dalem wangsa Raden Arya Natamanggala di Cianjur. Putra ketiganya bernama Pangeran Surawijaya yang menjadi Sunan Ciburui, menikah dengan Ratu Raja Kertadiningrat, seorang putri dari Cirebon. Dan yang keempat bernama Dalem Tuhu Sunan Ciparanje, artinya kesatria yang setia atau taat.